Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riastuti Hamzah. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan hakikat variasi bahasa. Sebagai sebuah language, sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami oleh semua penutur bahasa itu. Namun, karena penutur bahasa tersebut, meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan manusia yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret yang disebut parole menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi. Dalam hal variasi atau ragam bahasa, ada dua pandangan. Yang pertama, variasi atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi, variasi atau ragam bahasa ini terjadi akibat keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Andai kata penutur bahasa itu adalah kelompok homogenis, baik etnis, status sosial maupun lapangan pekerjaan, maka variasi atau keragaman itu tidak ada. Artinya, bahasa itu menjadi seragam. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Kedua, pandangan ini dapat saja diterima ataupun ditolak. Yang jelas, variasi atau ragam bahasa itu dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi variasi bahasa. Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai pengklasifikasian variasi bahasa. Yang pertama itu variasi bahasa dari segi penutur. Pertama, idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perorangan. Setiap orang mempunyai idiolek masing-masing. Idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Yang paling dominan adalah warna suara. Kita dapat mengenali suara seseorang yang kita kenal hanya dengan mendengar suara tersebut. Idiolek melalui karya tulis pun juga bisa, tetapi di sini membedakannya agak sulit. Yang kedua yaitu variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya. Pemakainya atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan dan sarana penggunaan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa saja. Misalnya bidang sastra, jurnalistik, pertanian, militer, pelayaran, pendidikan, dan sebagainya. Variasi bahasa berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya adalah dalam bidang kosakata. Setiap bidang kegiatan biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lain. Namun, variasi bidang kegiatan ini tampak pula dalam tataran morfologis dan sintaksis. Yang ketiga, variasi dari segi keformalan. Menurut Martin Jost, variasi bahasa dibagi menjadi 5 macam gaya atau ragam, yaitu ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi hikmat dan upacara resmi, misalnya dalam khotbah, undang-undang akte noris, sumpah, dan sebagainya. Ragam resmi adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, ceramah, buku pelajaran, dan sebagainya. Ragam usaha adalah variasi bahasa yang lazim digunakan pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, ataupun pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Yang keempat, variasi dari segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi jalur yang digunakan. Dalam hal ini ada ragam lisan dan ragam tulis atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan
sarana atau alat tertentu, yakni dalam bertelepon dan bertelegraf. Adanya ragam bahasa lisan dan bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Sekian pengklasifikasian bahasa yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi jalur yang digunakan. Dalam hal ini ada ragam lisan dan ragam tulis atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni dalam bertelepon dan bertelegraf. Adanya ragam bahasa lisan dan bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Sekian pengklasifikasian bahasa yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis bahasa. Mungkin sebagian orang tidak banyak yang mengetahui mengenai jenis-jenis bahasa, karena mungkin mereka hanya mengetahui bahasa yang digunakannya dalam kehidupan sehari-harinya, yakni bahasa lisan atau bahasa yang keluar dari lisan atau mulut. Padahal bahasa memiliki berbagai macam jenis, yaitu bahasa lisan. Bahasa lisan yaitu merupakan satu komunikasi antar manusia untuk mengutarakan maksud melalui kata-kata yang terucap dari lisan atau mulut, contoh saat berbicara kepada seseorang. Bahasa tulisan. Bahasa tulisan yaitu suatu bentuk komunikasi yang terbentuk dari berbagai lisan kata yang disusun sehingga terbentuk suatu kalimat yang memiliki arti dan bisa dipahami, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Contohnya membuat pengumuman. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat yaitu suatu bentuk komunikasi yang menggunakan anggota tubuh seperti tangan dan gerakan bibir. Bahasa isyarat biasa digunakan oleh kaum tunarungu. Mereka mengkombinasikan antara gerakan tangan, gerak bibir, dan ekspresi tangan agar lawan bicara bisa memahami apa yang mereka maksud. Dan ingin melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Yang keempat, bahasa batin. Bahasa batin adalah suatu interaksi mental secara langsung menggunakan isi hati kita. Bahasa batin tidak memerlukan sarana kata-kata seperti jenis bahasa yang lainnya. Istilah yang lebih mirip dengan komunikasi bahasa batin yaitu telepati. Contohnya, cinta, kekaguman, kepasrahan, kerinduan, sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa ditakar. Yang kelima, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa juga digunakan oleh berbagai teknologi, salah satunya komputer, yaitu bahasa pemrograman. Digunakan untuk memerintah komputer dengan menggunakan sistem-sistem yang telah diatur oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Tujuannya supaya komputer bisa menjalankan apa yang kita perintahkan.